Halo lur, sehat semuanya? Bagaimana lur? Apa kalian sehat-sehat aja? Semoga aja masih sehat luar dalam ya lur. Kok di tempat gue pada musim batuk lur. Film kali ini judulnya pendek banget lur. Apa itu? Ini lur, Debut. Ini merupakan film dari Denmark ya lur, yang dirilis pada 25 Agustus tahun 2014 di Odense International Film Festival tahun 2014 lur. Nah, film debut ini disutradarai oleh Mats Riesom lur, dengan mengusung genre short and drama ya lur, dan film ini mendapat rating lumayan dari IMDb yaitu 6,0 lur. Untuk penghargaan film ini terbilang sukses lur. Film debut ini memenangi penghargaan sebagai Best Actor di ajang Echo Shortlist Award tahun 2015, dan film ini juga menjadi nominasi sebagai film terbaik di Danish Film Awards Roberts tahun 2015, dan untuk kategori National Competition film ini juga menjadi nomine di Talent Award di ajang Odense International Film Festival tahun 2014 lur. Gimana lur? Sudah siap? Comer kicau kita? Mari lur katakan apa yang harus kalian katakan lur. Baik kicau. Film ini dimulai dengan adegan 5 jari sambil nonton film review oleh seorang pemuda lur. Ini dia pemuda itu lur, namanya Anders, diperankan oleh Elliot Crossethoff. Usai senam 5 jari, Anders pun pergi keluar rumah lur. Dia jalan-jalan manasin badannya lur, karena ini adalah musim dingin ya lur. Dia pun dipanggil oleh temannya lur, yang mana dia seorang preman ditakuti oleh orang-orang, namanya Jesper, diperankan oleh Jesper Groth. Hari itu Jesper membawa Anders ke rumahnya lur, di mana dia sedang mengadakan pesta dengan teman-temannya. Ada banyak cabai-cabean di dalam rumahnya ya lur, dan semua mereka itu tentu kenal dengan Anders lur. Dan Anders dikenal semua teman-temannya sebagai anak rumahan lur. Dia anak baik tapi kurang gaul, dan dia masih ting-ting ya lur, nggak pernah bobo sama cewek manapun lur. Sementara semua pada berpasang-pasangan malam itu, Anders lah yang sendirian lur. Oleh karena itulah dia merasa MC jika ngumpul dengan teman-temannya karena dianggap culun banget lur. Sementara teman-temannya pada bad boy semua ya lur, udah pernah pada bobok cantik sama cewek-cewek lur. Nah, si Anders yang tak nyaman memilih untuk mengakhiri malamnya di pesta Jesper, temannya itu. Dia pun pulang ke rumahnya lur dengan muka masam. Anders bertekad sesegera mungkin mendapat cewek dan pecah ting-tingnya ya lur, agar tak MC lagi bareng teman-temannya lur. Esok harinya, Anders bersama Jesper dan teman-teman yang lain memutuskan menghabiskan hari mereka dengan bermain bola lur. Nah, di sini si Anders nampak kena bully oleh teman-temannya karena hanya bisa main bola doang lur, nggak bisa mainin cewek, dan Anders dibanting, digebuk rame-rame ya lur. Saya bermain bola, si Jesper bertanya ke Anders apakah sudah siap nanti malam, karena Jesper kembali membuat pesta di rumahnya lur. Dan Anders menanyakan siapa saja yang akan datang. Jesper langsung ngebulinya lur. Sejak kapan Anders memilih tamu? Bukankah Anders nggak punya nyali terhadap perempuan? Dan di sini Anders nggak menjawab ya lur. Usut punya usut, Jesper dan kawan-kawan malam ini ingin membuat si Anders pecah ting-ting lur. Mereka mengundang seorang emak-emak untuk datang ke pesta mereka ya lur. Anders nampak ragu untuk datang lur, namun teman-temannya memaksa dia datang. Mereka ingin Jesper menguatkan mentalnya agar segera pecah ting-ting lur. Toh pria seumur dia jadi aneh aja belum pecah ting-ting ya lur. Malu-maluin kata Jesper lur. Sepulangnya dari situ, nampak Anders benar-benar panik dan kacau lur. Dia bercermin apakah dia ganteng, apakah dia biasa-biasa aja, dan dia bingung harus bagaimana. Apakah harus datang? Karena jika dia dihadapkan ke cewek, dia yakin gak punya mental. Bibirnya seakan kaku kalau ketemu cewek lur. Makanya dia benar-benar panik malam itu ya lur. Nah, di kamarnya si Anders mulai memperagakan apa yang akan dilakukannya nanti di rumah Jesper itu lur. Waktu semakin dekat, 2 jam lagi dia akan berangkat ke rumah Jesper. Nah, di sini Anders pun pakai guling sebagai barang latihannya ya lur. Dia menghajar guling itu, mempraktekkan kalau nanti dia akan dipaksa bergelut oleh teman-temannya sama emak lur. Di sini bisa kita lihat kalau si Anders ini benar-benar panik dan takut ya lur. Dia pun berangkat dengan berjalan kaki ke rumah Jesper lur. Dia memaksa diri untuk minum sampai mabok lur, agar dia berani. Dan di rumah itu ternyata ada 2 orang cewek STW lur. Anders nampak malu-malu kucing diajak ngobrol sama tuh cewek ya lur. Nah, kenalin lur, STW satu ini namanya Karen, diperankan oleh Nanna Bull Andersen. Karena di sini terlihat aktif menggoda si Anders ya lur. Ternyata mereka ini kupu-kupu sorry lur. Dan si Karen ini memang disewa oleh Jesper untuk si Anders ya lur. Jesper dan kawan-kawan pergi disco lur. Nah, tinggallah Karen berdua dengan si Anders lur.
Karen mendekatinya dan dia pun mengajak Anders menari dengannya ya lur. Anders tak berani menolak dan di sini nampak Karen mendikte semuanya sementara si Anders yang culun ini manut aja lur. Saat tengah asik disco, si Karen yang mabuk berat ini memeluk dan menggoda si Anders lur. Namun Anders benar-benar ciut digodain sama tante-tante dan dia dibisikkan sesuatu oleh si Karen. Apa itu bisikan mautnya? Yaitu ngajak Anders berdua aja di luar lur. Namun Anders menolak, dia belum juga ada mental ya lur. Dan tak lama kemudian berhentilah mereka disco. Nampak si Karen sedikit kecewa dan saat duduk si Karen pun curhat dia capek dan dia nggak bisa pulang. Dia menanyakan ke Anders siapa yang bisa menemaninya pulang. Anders tak menjawab lur, dia mau tapi takut. Akhirnya Anders pun kompak dengan Jesper membopong si Karen yang tengah mabuk pulang ke rumahnya lur. Mereka pun jalan kaki mengantarnya. Hallo. Skal vi op her? Jeg er meget let. Næsten ligesom Skal vi op her? jeg føler mig som en... Jeg skal bare... Di tengah jalan, omongan si Karen benar-benar ngeracau ya lur. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah Karen. Karen membuka pintu dan nampak dia mabuk berat ya lur. Sementara Jesper dan Anders hanya diam saja mengikuti apa mau Karen berikutnya. Skal jeg have noget vand? Saat si Karen ke dapur, Jesper membisikkan sesuatu ke Anders bahwa ini adalah waktunya Anders untuk pecah ting-ting sama si Karen yang udah tua ini ya lur. Dan Anders gak berani lur. Anders ingin Jesper duluan, nanti dia berikutnya. Skal vi ikke små? Nah, tak lama kemudian Karen pun keluar lur. Dia membawa sebotol lagi topi miring lur. Dia mengajak mereka berdua minum lagi. Jasper dan Anders hanya duduk memandangi Karen ya lur. Dan Karen tiba-tiba saja membuka sweaternya hingga dia terlihat seksai lur. Dan wajah Anders dan Jasper terlihat sumringah. Anders pencuri pandang mandangin gunung itu lur. Anders? Dan Karen pun mengajak mereka berdansa. Dia memutarkan musik lur. Nah, Karen memilih Anders untuk berdansa dengannya ya lur. Berdansalah mereka. Sementara si Jesper hanya duduk melihat. Di situ nampak Karen menuntun semuanya lur. Anders mengikuti saja apa mau si Karen. Karena nggak asik, Karen menghentikan dansa dan kembali mengobrol. Hvor gammel er du egentlig? Jeg er... Ja, hvor gammel er du nu, ja? Jeg har aldrig... Di sini Karen mengatakan bahwasanya dia pernah digelut dua orang pemuda yang 10 tahun lebih muda dari dia lur. Dan di sini adalah godaan si Karen kepada si Anders ya lur, seperti perintah Jesper lur. Dan Anders nampak gemetar ya lur mendengar cerita pergeludan Karen itu. Nah, Karen pun mengatakan dia mencari yang bisa tahan 1 jam kalau bisa dengannya, maka dia akan mengakui pria itu punya selera. Nah, di sini Karen menawarkan ke Anders atau Jesper untuk bergelut dan Anders meminta Jesper duluan karena pasti dia nggak berani duluan ya lur. Jo, men jeg har aldrig haft lyst til at knippe med et får. Jeg har aldrig haft lyst til at... Du har simpelthen haft lyst til at knippe et får. Du vil gerne knippe et får? Ke kamarlah si Jesper dan si Karen lur. Sementara itu Anders pun mengintip lewat pintu cara dan trik yang dipakai oleh Jesper menaklukkan Karen ya lur. Dan dia menelan ludahnya melihat itu lur. Dan Anders benar-benar tegang menunggu di luar ya lur. Apalagi ketika dia mendengar suara Karen itu membuatnya semakin takut dan tambah gemetar lur. Tak lama kemudian Jesper selesai lur. Jesper ternyata kalah telak sama Karen. Karen belum apa-apa, si Jaspernya langsung tuntas lur. Dan sesampainya Jasper keluar, dia menyuruh Anders masuk lagi lur untuk menggelut si Karen. Masuklah Anders ke kamar dan Jasper di luar ya lur, menunggu sohibnya itu selesai lur. Anders begitu tegang ketika membuka bajunya lur, dan matanya lurus aja memandangi si Karen yang nggak pakai apa-apa di atas kasur ya lur. Er du generet? Nej. Usai membuka bajunya, duduklah si Anders di sebelah Karen. Dan Karen melihat tak ada pergerakan sama sekali dari Anders. Dia pun memutuskan memulai duluan lur. Dan Karen menggodanya agar bisa panas ya lur.
Dan Karen mengatakan si Anders itu begitu manis orangnya, dia pun ngekisnya lur, dan Anders hanya vakum saja, nggak melawan sama sekali. Dia pun akhirnya dipeluk sama si Karen, dan di sini Karen meminta Anders lebih jantan lagi, anggap dirinya ini boneka, namun Anders benar-benar kaku ya lur, seperti nggak bisa melakukan apa-apa lur. Dan Karen akhirnya membaringkan dirinya lur. Dia meminta Anders segera menghajarnya, dan mulailah Anders menghajarnya lur. Namun Anders nggak bisa masukin si Johnny-nya ya lur. Nah itu membuat Karen tertawa, dan Karen pun menanyakan apakah Anders ini masih ting-ting dan nggak pernah ginian. Anders menjawab dengan menggelengkan kepalanya, yang berarti jawabannya dia mengaku masih ting-ting ya lur. Disitulah Karen semakin menertawainya lur. Dia benar-benar merasa rendah diri banget lur di depan si Karen. Dan akhirnya karena merasa harga dirinya seperti diremehkan, dia pun berniat membuktikan dirinya seorang yang perkasa lur. Maka dihajarnya lah si Karen itu lur dengan keras banget lur. Dan di luar kendalinya, si Anders sampai membekap mulut si Karen sambil terus menghajarnya sejadi-jadinya lur. Karen sempat melawan, namun bekapan tangan Anders di mulut membuat Karen tak bisa bernapas, dan dia pun akhirnya mate lur. Tahu Karen mate, si Anders pun jadi bengong lur. Dia nggak menyangka kalau begini jadinya, kok bisa serumit ini sih mecah ting-tingnya sampai bunuh orang, pikir Anders lur. Dan Anders memandangi jasad si Karen lur, dan suasana menjadi mencekam malam itu lur. Anders tak tahu harus berbuat apa lagi. Nah terlihat wajah Jasper marah lur, karena dia nggak mendengar suara apa-apa. Dia mengatakan Anders nggak menggeludi si Karen. Anders bilang dia sudah finish, dan Jasper nggak percaya. Dia ngotot bilang Anders belum apa-apain si Karen. Toh Karen diam aja katanya, padahal si Karen udah mati ya lur. Anders pun diam, dan Jasper marah dan pergi meninggalkan si Anders di rumah Karen lur. Dan akhirnya dia pun menggelut si Karen dengan bebas lur, karena Karen udah mati ya lur, seperti dia menghajar bantal gulingnya di kamarnya tadi lur. Anders pun pulang usai menyelesaikan gelutnya lur. Di sini terlihat Anders nggak punya nyali sama sekali dengan cewek ya lur. Dia hanya berani ke benda mati doang lur, dan film ini pun tamat lur. Film apa sih ini sebenarnya lur? Gue sebenarnya memahami ceritanya doang lur, nggak tahu kemana sih arah cerita ini film. Gue coba ulas sedikit lur, kalau gue salah silakan kalian lurusin di komentar ya lur. Nah ini sebenarnya perspektif dari sudut pria ya lur, yang mana ada pria seperti Anders di dunia ini, dan jujur gue punya teman seperti Anders yang benar-benar nggak punya nyali terhadap cewek lur. Mungkin sampai sekarang ini dia masih bujangan lur, karena nggak punya nyali terhadap cewek. Makanya si Anders di awal film terlihat menonton BF ya lur, dan dipertontonkan pula dia menggelut bantal guling lur. Ini kan sebenarnya banyak dialami pria-pria lur. Kebanyakan ini terjadi saat masa puberitas pria ya lur, dan kenyataannya seperti si Anders benar-benar ada lur. Mungkin gue yakin kalian juga punya teman cupu, nggak punya nyali sama cewek dan jomblo seumur hidup, tetapi pada kesehariannya dia suka nonton BF. Ada kan lur? Pasti ada lah. Kok gue maksa sih? Untuk pemeran di film ini semuanya amatir lur. Nggak ada aktor-aktor profesional yang terlibat di film ini, dan satu-satunya artis yang membuat gue terkesan di film ini adalah Jasper yang diperankan oleh Jasper Groot. Aktingnya cukup bagus dan keren walau dia seorang amatiran ya lur, dan gue angkat jempol untuk dia. Mewakili karakter Jasper yang seorang bad boy, dia mampu menaklukkan karakter tersebut dari pandangan gue ya lur. Pesan film ini pun cukup simpel sebenarnya. Apa sih itu pesannya? Yaitu jangan keseringan nonton BF. Udah lur, itu aja. Oke ya lur, sampai di sini dulu. Jumpa kita, dan saatnya gue ciao Marky, ciao lur.